Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Samsiah, calon guru penggerak angkatan 6 dari UPT SMPN 34 Gresik. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual Ki Hajar Dewantara beserta implementasinya. Ki Hajar Dewantara, nama aslinya adalah Raden Maswardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, dan pelopor pendidikan, serta pendiri Taman Siswa. Kiprahnya untuk memajukan anak bangsa membuat hari lahirnya yaitu tanggal 2 Mei dijadikan Hari Pendidikan Nasional dan beliau mendapat gelar Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Kerso, dan Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Lah ini yang menjadi poin utama untuk menjadi guru yang hebat. Inti dari filsafat pendidikan adalah kebudayaan dan perubahan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Sedangkan pendidikan merupakan bentuk dari perubahan. Kerangka perubahan ada 3, yang meliputi kodrat keadaan. Kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan di mana anak berada, yaitu karakter dan sifat dasar yang dimiliki anak berbeda-beda. Sebagai pendidik, karena berbeda anak, berbeda pula cara kita memperlakukannya. Sedangkan kodrat zaman diartikan untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan norma dan adat setempat. Yang kedua, prinsip perubahan yang disebut dengan asas trikon. Dan yang ketiga, adanya perubahan budi pekerti ke arah yang lebih baik. Implementasi di sekolah. Sekolah adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan, di mana kita menuntun dan mengarahkan siswa untuk menjunjung tinggi nilai-nilai budaya bangsa, meliputi budaya gotong royong, kekeluargaan, dan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Sebagai seorang pendidik, kita harus merancang pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa, dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi sebagai sumber belajar, serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata dengan menerapkan merdeka belajar. Sebagai pendidik, kita juga menanamkan nilai-nilai budi pekerti sebagai pembiasaan, seperti sholat berjamaah, berdoa sebelum dan sesudah memulai pembelajaran, serta menghargai sesama. Tantangan dan solusi. Di era digital ini, tantangan pendidik adalah harus bersifat dinamis mengikuti perkembangan zaman, sehingga harus menyesuaikan cara mengajar dengan kebutuhan siswa yang beragam, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk itu, sebagai pendidik, harus terus mengupdate ilmunya dengan terus belajar dan mengembangkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop sebagai pengembangan diri. Seperti hadis Nabi, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi."
Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.